Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran Hukum Newton dan penerapannya. Bersama saya, Nada Syifa Salsabila. Saya mahasiswi program studi pendidikan fisika dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan mempelajari materi fisika dengan pokok bahasan yaitu Hukum Newton dan penerapannya. Sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan materi pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Adapun kompetensi dasar yang menjadi acuan pada video ini yaitu menganalisis interaksi gaya, serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Dan materi pembelajarannya berupa Hukum Newton dan penerapan Hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton ditemukan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Sir Isaac Newton. Dalam bukunya Mathematical Principle of Natural Philosophy, Sir Isaac Newton mengemukakan 3 hukum dasar, yakni hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Selanjutnya yaitu bunyi hukum kedua Newton, yaitu percepatan suatu benda akan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya, sehingga dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali dengan A. Dan yang terakhir, hukum ketiga Newton. Bunyi hukum ini yaitu jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya kepada benda A yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Lalu, bagaimana penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas setelah ini. Di sini bisa dilihat seekor beruang sedang menaiki kendaraannya. Kemudian, beruang ini menyalakan mesin dan mulai menancapkan gasnya. Lalu apa yang terjadi pada tubuh beruang? Ternyata tubuh beruang akan terdorong ke belakang. Mengapa? Karena ketika kendaraan yang mula-mula diam tiba-tiba dipercepat, maka tubuh beruang akan terdorong ke belakang. Hal ini karena tubuh beruang itu cenderung mempertahankan keadaan semula, yakni diam. Kemudian, beruang melanjutkan perjalanannya. Di pertengahan jalan, mobil beruang menabrak polisi tidur, sehingga barang bawaannya terpental keluar. Beruang kemudian menginjak rem secara mendadak. Apa yang terjadi pada tubuh beruang? Ternyata, tubuh beruang terdorong ke depan. Mengapa? Saat kendaraan sedang bergerak, tiba-tiba direm mendadak, maka gaya rem yang diberikan arahnya melawan ke belakang, sehingga menyebabkan resultan gaya menjadi tidak nol. Sehingga hal inilah yang membuat tubuh beruang akan terdorong ke depan, karena tubuh beruang cenderung menolak perubahan dalam gerakannya, atau beruang mempertahankan keadaan semula, yakni bergerak. Nah, di sini ada seekor beruang yang sedang memancing ikan di sungai. Beruang tersebut mengerahkan gaya untuk menarik ikan keluar dari air. Namun, gaya yang diberikan tidak cukup untuk menarik ikan tersebut, sehingga beruang tersebut meminta pertolongan temannya. Teman beruang tersebut juga mengerahkan gaya untuk menarik ikan. Apa yang terjadi? Ternyata, tak lama kemudian, ikan ini dapat keluar dari air. Ikan tersebut mengalami perubahan kecepatan, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, di sini kita bisa melihat seekor beruang sedang mengendarai sepedanya. Namun, tiba-tiba mata beruang tersebut tertutup oleh selembar kain, sehingga membuat sepedanya menabrak sebuah batu. Beruang itu kesal dan kemudian beruang ini menendang batu tersebut. Beruang merasa kesakitan. Mengapa? Karena saat beruang menendang batu atau memberikan gaya yang arahnya menuju batu,
maka batu akan membalas dengan memberikan gaya yang arahnya menuju kaki beruang. Nah, besar gaya ini sama dengan gaya asal, hanya berlawanan arah saja. Peristiwa ini sesuai dengan bunyi hukum ketiga Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.